Hal yang terpenting di sini adalah mengisolasi dulu teman-teman sekalian. Pasien tadi yang menderita penyakit cacar harus diisolasi dari orang-orang sekitar. Apalagi misalnya kalau ada adik-adiknya dan lain sebagainya, atau misalnya sang adik ada kakak-kakaknya di situ, harus diisolasi. Hati-hati teman-teman sekalian, pada saat melakukan pengasapan lewat di dalam sarung, kalau tidak hati-hati ternyata kemarin sarungnya ikut terbakar teman-teman sekalian, sehingga rusak itu sarung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana mengatasi cacar air. Untuk Anda yang belum subscribe, dibantu subscribe. Mudah-mudahan berkat bantuan Anda, channel Mastang Semesta bisa lebih maju dan lebih berkembang. Untuk teman-teman yang baru saja singgah di channel ini, silahkan kunjungi video-video saya yang lain yang sudah hampir 100 ya. Bisa saja di antara video-video saya itu ada yang bermanfaat untuk Anda. Teman-teman sekalian, beberapa bulan yang lalu anak sulung saya mengalami cacar air ya. Informasinya ada temannya juga di sekolah yang cacar air. Begitu cepatnya virus cacar air itu menular ya. Bahkan informasinya temannya itu, yang teman sebangkunya itu, sudah mengering teman-teman sekalian. Ternyata yang namanya juga anak-anak yang tidak tahu hal-hal seperti itu, acu-acu saja gitu. Cacar air disebabkan oleh sebuah virus ya, yang bermula orang-orang yang terkena virus ini mengalami demam tinggi. Ciri-ciri demamnya itu tidak mengalami sakit di tenggorokan ya, sama seperti gejala-gejala flu. Jadi hanya demam tinggi. Pada saat demamnya itu sudah reda teman-teman sekalian, apabila misalnya kita menggunakan paracetamol ya, obat penurun panas, beberapa hari kemudian muncullah bintik-bintik. Fase pertama itu bintik-bintiknya kecil teman-teman sekalian. Lama-lama kemudian dia membesar dan berisi dengan cairan, jadi cair begitu ya. Mengetahui bahwa ini adalah cacar air, saya mengingat metode-metode orang tua ya untuk menyembuhkan atau mengobati yang namanya cacar air. Penanganan lebih dini tentang penyakit cacar air itu biar tidak ke rumah sakit. Teman-teman sekalian, langkah-langkah yang saya lakukan tempo hari itu menyiapkan madu ya. Madu untuk diusapkan di bagian-bagian tubuhnya yang kena tidak melakukan tindakan-tindakan seperti meletuskan gelembung-gelembung ya yang ada cairannya ya. Metode-metode yang dilakukan orang tua pada saat sudah ada gelembung-gelembung orang tua itu, karena ini kan gatal teman-teman sekalian, gatal sekali. Dan pada saat gatal seperti itu, bereaksi seorang penderita pasti akan menggarut. Jadi metode yang kita lakukan pada saat untuk mengurangi yang namanya gatal seperti itu, kita ambilkan dupa. Nah, disinilah orang-orang tua dulu itu pada saat mengajukan dupa ini menganggap bahwa ada mistis-mistis, ada hal-hal yang di situ teman-teman sekalian. Padahal sebenarnya walaupun misalnya metode tidak ada dupa, hanya dikasih misalnya sabuk kelapa dibakar untuk menghangatkan begitu teman-teman sekalian, maka dampak yang dirasakan oleh asap ini, misalnya kita bakar dupa teman-teman sekalian, baru pada saat dupanya itu sudah mengepul asapnya, kita kasih wewangian ya. Kalau misalnya ada dupa, lebih bagus dupa lah. Kalau misalnya tidak ada, daun-daun yang wangi. Kemarin saya tidak ada dupa, jadi saya ambil daun-daun yang wangi untuk menetralisir itu bau asap itu di sarung toh teman-teman sekalian. Jadi kemarin saya kasih daun pandan. Hati-hati teman-teman sekalian, pada saat melakukan pengasapan lewat di dalam sarung, kalau tidak hati-hati ternyata kemarin sarungnya ikut terbakar teman-teman sekalian, sehingga rusak itu sarung. Jadi ini adalah sebuah pengalaman, hati-hati dalam melakukan pengasapan, karena bisa saja sarungnya ikut kena api. Dan lebih serunya, semakin besar itu bara apinya, semakin enak rasa gitu teman-teman sekalian. Kan dikipas-kipas sampai agak banyak asapnya, lebih enak rasa itu para penderita kalau misalnya lebih panas, lebih hangat ya, menghangatkan badannya, sehingga gatal-gatal yang ditimbulkan itu bisa reda teman-teman sekalian.
Ada juga metode-metode yang dilakukan orang tua itu pada saat pengasapan begitu, memberikan minyak ya pada daerah-daerah yang terkena cacar air sebagai upaya untuk agar asap hangat yang diakibatkan oleh asap tadi di tempat dupa itu bisa bertahan lebih lama. Langkah berikutnya, kalau misalnya si penderita mau mandi, boleh mandi, tapi harus mempergunakan air yang hangat-hangat ya. Harus memakai air hangat-hangat apabila ingin mandi. Hal yang terpenting di sini adalah mengisolasi dulu teman-teman sekalian. Pasien tadi yang menderita penyakit cacar harus diisolasi dari orang-orang sekitar. Apalagi misalnya kalau ada adik-adiknya dan lain sebagainya, atau misalnya sang adik ada kakak-kakaknya di situ, harus diisolasi. Kemarin terpaksa saya isolasi di sebuah kamar dan saya yang melayani dan mondar-mandir di situ. Karena konon kabarnya saya pernah kena cacar waktu kecil juga. Ternyata informasi yang saya dapatkan bahwa orang yang sudah pernah kena cacar tidak akan terinfeksi lagi gitu. Jadi saya melayani dan alhasil metode yang saya lakukan mengisolasi ini penderita cacar ini berhasil. Saya isolasi mungkin sekitar 15 hari teman-teman sekalian, 2 minggu. Itu menghindari karena adiknya 2, mamanya juga belum pernah kena cacar, jadi saya antisipasi untuk mengisolasi. Dan alhamdulillah anak tersebut terbebas dan sembuh dari cacar. Sampai sekarang kakak adik-adiknya dan orang-orang sekitar tidak ada terinfeksi. Teman-teman sekalian, itulah sedikit pengalaman tentang penanganan cacar yang ada di keluarga saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman punya pengalaman-pengalaman yang lain dalam penanganan cacar ini. Silahkan tinggalkan tips-tipsnya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.